Ini saya boleh, 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 Bu. Saya cuma balas dulu kok. Memang diminta buka acara. Di mana, Bu? Ini memang kamar tamu. Bangkunya ada, bangku nggak ya? Yang sebut duduk. Oh, di situ aja deh. Tapi ini, Bu. Ngapain? Ya, dah. Tutup aja nggak apa-apa. Ya. Hmm? 2016 tadi. Ahmad Muntaha. Alamat email dong? Iya. Ahmad Muntaha. Muntaha jadi satu. Titik 2016. Kamu tahu pakai email itu? Iya. Yang untuk BKD. Setahu saya iya. Ahmad Muntaha .2016 @gmail.com @gmail.com. Sandi baru enggak? Hmm? Sandi baru. Saya tak boleh kertas mana kano. Iya. Oke, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, mohon perhatiannya agar mempersingkat waktu, acara segera kita mulai. Mohon untuk di mute untuk audionya, Bapak Ibu semua. Oke, Misalkan atau muntaha gitu atau pak mentaker pokoknya mentaker loh muntaha tuh Di mute sama host aja, Mas. eh, mohon maaf Bapak, host saya terlepas. Ini mohon maaf dari hostnya di Bapak Naimul Hajar. Bapak kalau Naimul bisa Hajar boleh minta tolong untuk eh, jadikan saya sebagai co-hostnya. dan Oke, simbol eh, simbolnya apa simbol tuh oke, sebelumnya perhatian. Baik, kita akan mulai acaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat kepada Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Metro, Bapak Dr. Nyoto Suseno MSI. Yang kami hormati Ketua Pelaksana Dr. Satrio Budi Wibowo SPSI MA. Yang kami hormati narasumber kita pada siang hari ini Bapak Dr. Johan Setiawan MPD serta Bapak Ibu peserta pelatihan kompetensi instruktur level 4 yang saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul secara virtual pada siang hari ini dalam rangka pelatihan kompetensi instruktur level 4 yang diselenggarakan oleh Universitas Muhammadiyah Metro. Tak lupa sholawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu syafaatnya di Yaumul Kiamah. Amin amin ya robbal alamin. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, untuk meningkat acara yang selanjutnya, marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan membaca lafaz basmalah.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang kami hormati, meningkat acara yang selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Pelaksana kepada Bapak Dr. Satrio Budi Wibowo. Kami persilakan. Oke, terima kasih. Tes 1, 2, 3. Suara saya terdengar, Mas? Terdengar Bapak? Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati Bapak Rektor Nitro, Pak Nitro yang mungkin hadir dalam kegiatan acara pelatihan di siang hari ini. Lalu yang saya hormati juga pemateri Bapak Dr. Johan yang saya lihat sudah hadir. Kemudian Bapak Ketua LSP dari UM Metro, teman-teman dari tim LSP, dan Bapak Ibu sekalian yang menjadi peserta dalam pelatihan ini. Selawat dan salam semoga selalu tercurah kepada kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih teman-teman LSP yang sudah rearrange ya acara ini ya. Kebetulan ada kegiatan untuk pelatihan teman-teman yang akan mengikuti sertifikasi gitu ya. Jadi kalau dilihat Bapak Rektor dan rekan-rekan sekalian, jumlah pesertanya ini ada 49 orang. 49 orang ini berasal dari berbagai tempat gitu ya. Ada dari Malang, Lampung, dan sebagainya yang saya lihat dari pesertanya ini antusias ya untuk bisa mengikuti kegiatan pelatihan ini. Dan untuk perlu diketahui bahwa pelatihan ini merupakan tindak lanjut dari surat permohonan kerjasama antara UM Metro dengan lembaga pelatihan PP Muhammadiyah. Dan tentunya teman-teman di LSP lah inilah yang banyak bekerja ya untuk menginisiasi kerjasama yang sudah dimohonkan tersebut. Lalu yang berikutnya, peserta yang mengikuti kegiatan ini itu nanti akan mendapatkan sertifikat pelatihan dari UM Metro. Kemudian sertifikat ini akan menjadi syarat untuk peserta sekalian mengikuti uji kompetensi yang diselenggarakan oleh LSP UM Metro yang akan dilaksanakan di tanggal 5 dan 6 September di PP Muhammadiyah. Jadi karena penguji kompetensinya adalah dari LSP UM Metro, maka tim-tim LSP UM Metro menyerahkan kepanitiaannya kepada tim LPPM gitu ya. Ya saya lah itu untuk menjadi ketua panitianya. Dan memang di pemateri memang ada beberapa sedikit pergantian ya dari rencananya Pak Agus Sutanto, kemudian Bu Kening Widiawati. Kalau di LPPM itu ibaratnya pegawainya lah, sesepuhnya, karena punya banyak track record kegiatan yang sangat banyak ya. Cuma beliau berdua kebetulan berhalangan hadir karena ada kunjungan dari kementerian ya terkait pengabdian ataupun penelitian yang sedang beliau berdua lakukan. Terus kemudian pemateri yang berikutnya itu adalah Pak Dr. Johan. Pak Dr. Johan juga punya track record di bidang penelitian yang cukup banyak mumpuni ya, karena saya lihat penelitian-penelitian Pak Johan di bidang sejarah dan teman-teman tim sejarah itu juga sangat banyak. Kemudian para peserta yang hadir di Zoom ini 49 orang, kami dari panitia berharap bahwa para peserta ini bisa mengikuti pelatihan hingga selesai. Karena materi yang disampaikan oleh pemateri itu adalah yang akan diujikan oleh LSP UM Metro. Jadi semakin serius ataupun semakin memahami apa yang nanti disampaikan oleh tim pemateri, saya rasa itu bisa mendukung dari kelulusan teman-teman sekalian di saat uji kompetensi yang dilakukan oleh LSP UM Metro. Kemudian yang terakhir, yang tentunya adalah yang penting juga, peserta juga diharapkan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh narasumber
Nanti narasumber mungkin akan memberikan beberapa tugas, dan tugas-tugas itu yang dikerjakan, hasil pekerjaan peserta sekalian itu merupakan sebagai syarat peserta dinyatakan lulus dalam pelatihan ini, gitu ya. Selain ujian kompetensi yang nanti akan diinisiasi oleh LSP. Jadi saya harap tim teman-teman peserta, rekan-rekan nih yang ini bisa ikut dalam kegiatan ataupun dalam kegiatan pelatihan ini ya, materinya ini. Dan mungkin itu sambutan dari saya selaku ketua panitia. Ya karena memang tim LSP ini yang menguji, jadi mereka tidak bisa terlibat ya. Jadi saya lah yang dijadikan ketua dari LPPM Mitra. Mungkin demikian. Terima kasih. Semoga sukses acaranya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Satrio Budi Wibowo. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya marilah kita dengarkan sambutan Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Metro sekaligus membuka acara. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Nyoto Suseno MSI, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terimalah salam dari Lampung, tabik pun. Jawabannya ya pun. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Yang kami banggakan Ketua LSP dan kawan-kawan di LSP UPM Metro, panitia Pak Satrio dari LPPM UPM Metro, dan yang sangat kami hormati para peserta yang tadi jumlahnya 39 ya, dari berbagai UPP, ada dari Majelis Tablik, ada dari Lasismu, ada dari Majelis Diktilitbang juga ya, tampaknya Dikdasmen dan seterusnya. Mohon izin untuk menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, terima kasih atas kepercayaannya dari PP Muhammadiyah terkait dengan LSP UM Metro. Dan kemudian nanti mohon bisa diikuti dan di kawan-kawan LSP bisa melaksanakan standar-standar yang ada di LSP, karena ini nanti UM Metro itu LSP P1 ya. LSP P1 itu mestinya kita hanya bisa menguji untuk internal. Maka yang kita uji hari ini ada kurikulumnya, yang kurikulumnya nanti akan disampaikan dalam pelatihan ini. Kemudian nanti pelatihan ini diikuti oleh peserta. Setelah hasil dari pelatihan ini, nanti ini masing-masing mendapatkan barangkali sertifikat peserta pelatihan ya, belum sertifikat kompetensi ya. Kemudian hasil dari situ nanti hasil dari pelatihan ini akan dilakukan uji komnya yang tanggal 5 dan 6 itu ya. Nanti dilaksanakan uji kom, dari uji kompetensi itu maka nanti baru akan mendapatkan sertifikat kompetensi itu. Maka monggo nanti semua diikuti, saya kira ini bagus. Ini tentu sudah ada yang tadi disampaikan, sudah ada kerjasama UM Metro dengan LPP apa ya namanya? Kalau dicatat di Pusdiklat Muhammadiyah ya. Nanti Pusdiklat Muhammadiyah ya, betul ya. Ya, jadi dari hasil PKS itu dilanjutkan dengan pelatihan ini. Ini artinya kalau kita melakukan pelatihan, artinya kita
memberikan treatment yang kemudian hasil treatment itu nanti diuji namanya uji kom. Dan itu baru nanti bisa dikeluarkan sertifikat uji kompetensi. Dan ini saya kira sangat baik ya, sehingga nanti kalau saya lihat ini nanti uji komnya berarti uji kom untuk instruktur level 4 ya, instruktur level 4. Dan ini mungkin bisa menjadi standar bagi apa pengkaderan-pengkaderan di Muhammadiyah yang tersertifikasi, baik itu substansinya ataupun nanti juga pelatihnya dan bahkan barangkali metodologinya. Mungkin itu sekali lagi kami ucapkan selamat mengikuti. Mudah-mudahan semuanya bisa mengikuti dengan baik meskipun melalui daring ini. Fasilitas ini juga saya kira luar biasa, bisa ngirit biayanya, tapi jangkauannya bisa makin luas. Ini luar biasa saya kira ya. Itu saja mungkin. Terima kasih semuanya dan mohon maaf atas sekiranya ada hal-hal yang kurang pas. Sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kalian mau buka warahmatullahi ya, Mas? Iya, Bapak. Oh, gitu ya. Ya, baik. Mari kita buka bersama dengan mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan demikian, maka pelatihan instruktur ini saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Baik, diucapkan terima kasih kepada Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Metro, Bapak Dr. Nyoto Suseno, MSI. Baiklah, hadirin sekalian yang berbahagia, marilah kita tutup acara pada pembukaan hari ini sebelum melanjutkan ke sesi inti, yaitu dengan narasumber Bapak Dr. Johan Setiawan, MPD. Marilah kita tutup acara pembukaan pada hari ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Alhamdulillah. Baik, kami ucapkan terima kasih Bapak Ibu sekalian meningkat acara yang selanjutnya, yaitu acara inti. Kita akan mendengarkan paparan materi dari Bapak Dr. Johan Setiawan, MPD. Kepada Bapak Dr. Johan Setiawan, kami persilakan. Baik, terima kasih kepada Mas Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, ya pun. Ya Nah, tadi pun. sudah diawali oleh Pak Rektor. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat datang Bapak Ibu dari berbagai lembaga, pimpinan Pusat Muhammadiyah. Kita berjumpa melalui via Zoom, walaupun tidak secara langsung, tetapi tidak mengurangi eksistensi dalam pelatihan pra uji kompetensi pada hari ini. Bapak Ibu, izinkan saya nanti menyampaikan beberapa hal terkait dengan materi yang akan disampaikan yang nantinya itu akan kita ujikan di uji kompetensi di hari Jumat ya, kalau tidak salah tadi panitia menyampaikan kepada saya. Sebenarnya hari ini itu ada Pak Agus sama Pak Bu Hening ya, tapi beliau lagi ada acara, jadi saya yang menyampaikan sini. Bapak Ibu izin saya ingin share materi yang akan saya sampaikan. Ya, apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah Bapak. ya, sudah terlihat. Baik. Sudah terlihat. Ya. Ini adalah skema sertifikasi okupasi instruktur kualifikasi 4. Kenapa 4? Karena nanti pesertanya bisa minimal D3 ya Bapak Ibu ya. Jadi ini adalah skema sertifikasi kompetensi okupasi instruktur yang dikembangkan oleh Komite Skema LSP P1 UM Metro
untuk memenuhi kebutuhan tenaga kompeten di sektor pelatihan kerja dan sertifikasi yang dibutuhkan di dunia industri, dunia usaha, baik swasta maupun pemerintahan. Nah, Bapak Ibu, skema sertifikasi ini mengacu pada Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia nomor 161 tahun 2015 tentang penetapan standar kompetensi kerja nasional Indonesia kategori pendidikan golongan pokok, jasa pendidikan, bidang standarisasi, pelatihan dan sertifikasi keputusan Dirjen ya, tentang pengemasan uji kompetensi bidang pelatihan kerja. Nah, ini penjelasan singkat terkait dengan skema untuk instruktur. Nah, latar belakang terkait dengan uji kompetensi untuk instruktur ini tentunya ada beberapa hal. Yang pertama itu untuk kebutuhan sertifikasi kompetensi bagi peserta didik LSP UM Metro. Dan juga untuk mitra atau UM Metro sudah bekerja sama dengan beberapa lembaga. Nah, termasuk salah satunya dengan PP Muhammadiyah. Tadi sudah ada MOU-nya sehingga LSP P1 UM Metro itu bisa mengadakan uji kompetensi bagi peserta-peserta yang di mana itu naungannya bekerja sama dengan UM Metro. Nah, skema ini tentunya menjadi acuan pengembangan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi dan dalam rangka meningkatkan daya saing tenaga kerja di pasar kerja nasional, regional, dan internasional di sektor pelatihan kerja dan sertifikasi pada jabatan kerja instruktur. Nah, ini adalah ruang lingkup skema sertifikasi. Skema ruang pengguna skema ini meliputi dunia industri dan dunia usaha, baik swasta maupun pemerintahan. Dan sampai di poin 2.2. Nah, tujuan skema sertifikasi ini tentunya untuk memastikan kompetensi pada jabatan kerja instruktur. Dan juga sebagai acuan bagi LSP dan asesor kompetensi dalam melaksanakan sertifikat kompetensi. Tentunya sebagai sinkronisasi kurikulum dengan KKNI di Universitas Muhammadiyah Metro maupun dengan lembaga yang bekerja sama dengan UM Metro. Nah, ini adalah acuannya. Lalu saya mau menjelaskan Bapak Ibu terkait dengan clue-nya atau rincian unit kompetensi. Nah, kalau untuk instruktur ini Bapak Ibu itu berjumlah 14. Nah, ini ada 14 tentang kode unitnya dan judul unitnya. Bapak Ibu, ini seharusnya kalau saya menjelaskan poin pertama terkait dengan menyusun program pelatihan kerja, itu kurang lebih ada 40 slide. Jadi banyak ya Bapak Ibu ya. Dikaliin 14 itu udah sampai ratusan slide itu. Nah, jadi saya di sini ingin menyampaikan intisarinya saja, poin-poin pentingnya saja, yang dimana itu nantinya akan keluar di uji kompetensi, ya. Jadi saya di sini hanya menyampaikan poin-poinnya saja. Untuk yang unit pertama itu tentang menyusun program pelatihan kerja. Yang kedua, merencanakan penyajian materi pelatihan kerja. Yang ketiga, merencanakan evaluasi hasil pembelajaran. Yang keempat, melaksanakan pelatihan tatap muka. Yang kelima, menerapkan keamanan, kesehatan, dan keselamatan kerja di lembaga pelatihan kerja. Yang keenam, mengelola pemenuhan persyaratan bahasa, literasi, dan berhitung dalam proses pembelajaran. Yang ketujuh, menilai kemajuan kompetensi peserta pelatihan secara individu. Yang kedelapan, menentukan kebutuhan pelatihan individu. Yang kesembilan, mengidentifikasi standar kompetensi dan kualifikasi kerja. Yang kesepuluh, merancang strategi pembelajaran. Yang ke-11 mengelola bahan pelatihan kerja, 12 menyiapkan pelaksanaan pelatihan atau asesmen berbasis kompetensi, yang ke-13 melaksanakan pelatihan berbasis kompetensi, yang ke-14 melakukan asesmen berbasis kompetensi. Jadi di sini Bapak Ibu nanti dalam uji kompetensi itu unit-unit ini akan keluar.
Artinya apa? Artinya nanti di dalam uji kompetensi ada beberapa soal atau pilihan ganda yang dimana itu nanti Bapak Ibu harus mengerjakannya. Selain pilihan ganda, nanti ada namanya uji praktek ya atau demonstrasi. Artinya di situ nanti Bapak Ibu diberi tugas untuk membuat outputnya itu membuat bahan ya, bahan. Nanti saya kasih contohnya Bapak Ibu. Jadi nanti untuk memperoleh pelatihan ini lulus atau tidaknya, nanti Bapak Ibu saya kasih tugas yang dimana tugas itu Bapak Ibu harus dikerjakan ya sebagai syarat untuk lulus dan mengikuti uji kompetensi. Nah, tugas itu nanti akan dibantu, linknya akan disebarluaskan atau dibagikan kepada Bapak Ibu melalui tim LSP. Nanti Bapak Ibu silahkan untuk dikerjakan ya tugas-tugas yang saya berikan. Tidak banyak Bapak Ibu, hanya satu saja tugasnya terkait dengan instruktur pelatihan pra uji kompetensi ini. Harapannya nanti tugas itu dikerjakan sebelum pelaksanaan uji kompetensi. Misalkan uji kompetensinya hari Kamis, ini hari Rabu. Ya, malam ini nanti harus selesai. Atau uji kompetensinya nanti hari Jumat, berarti besok nanti saya akan menyampaikan waktunya kapan terakhirnya Bapak Ibu ya. Nah, di sini selain itu ini syaratnya ya, syarat untuk mengikuti sertifikasi uji kompetensi untuk skema instruktur. Yang pertama tadi tentunya kalau kita lihat di poin selanjutnya itu selain mahasiswa UM Metro itu bisa lembaga-lembaga atau peserta yang dimana lembaganya itu bekerja sama dengan Universitas Muhammadiyah Metro. Nah, di sini ya, jadi untuk mendapatkan sertifikat kelulusan, maka Bapak Ibu nanti harus mengerjakan tugas-tugasnya. Itu yang pertama. Yang kedua, tenaga kerja yang berasal dari mitra. Nah, ini tadi mitra ya, mitra yang telah melakukan MOU dengan UM Metro. Nah, Bapak Ibu, perlu saya sampaikan bahwa nanti ketika Bapak Ibu dinyatakan kompeten, itu nanti akan mendapatkan sertifikat uji kompetensi ketika lulus di uji kompetensi. Nah, sertifikat itu berbeda dengan yang sekarang. Kalau yang sekarang, ketika nanti Bapak Ibu lulus di pelatihan ini, maka sertifikatnya namanya adalah kelulusan untuk pelatihan uji kompetensi atau pra uji kom. Nah, nanti kalau sudah melakukan uji kompetensi dan lulus dinyatakan kompeten oleh asesor yang bertugas, itu nanti Bapak Ibu akan mendapatkan sertifikat uji kompetensi, di mana sertifikat itu berlaku 3 tahun ya. 3 tahun sejak pelaksanaannya. Kalau misalkan pelaksanaannya nanti September tahun 2025, maka sertifikat itu akan berlaku hingga 2028. Jadi 3 tahun ya Bapak Ibu ya. 3 tahun sertifikat itu berlaku dan dikeluarkan langsung oleh Badan Nasional Sertifikasi Kompetensi atau BNSP Republik Indonesia. Jadi itu sertifikatnya asli dikeluarkan oleh BNSP RI ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk hak pemohon dalam sertifikasi nanti perlu saya sampaikan hak pemohon itu yang pertama memperoleh penjelasan tentang gambaran proses sertifikasi ya. Tadi sudah saya jelaskan, lalu mendapatkan hak bertanya dengan kompetensi memperoleh jaminan kerahasiaan atau proses sertifikasi karena ini sertifikasi yang dikeluarkan itu bersifat rahasia Bapak Ibu. Tidak bisa hasilnya tidak bisa proses dalam penentukannya itu tidak bisa disebarluaskan, tetapi itu hak dari asesor, lalu nanti dari tim lembaga sertifikasi itu melakukan rapat ya, namanya itu sidang pleno, lalu nanti akan hasil rapat sidang pleno itu akan dikirim melalui web ya, web atau akun dari LSP yang terintegrasi dengan BNSP. Ini tentang hak pemohonnya. Lalu kewajiban pemegang sertifikat yang pertama menjamin bahwa
sertifikat kompetensi tidak disalahgunakan ya Bapak Ibu ya. Nanti kalau misalkan Bapak Ibu sudah mendapatkan sertifikat kompetensi itu jangan disalahgunakan. Yang kedua, menjamin terpeliharanya kompetensi yang sesuai pada sertifikat kompetensi. Ya, sampai poin keempat, menjamin mentaati aturan penggunaan sertifikat. Lalu Bapak Ibu, saya ingatkan untuk mengikuti uji kompetensi nanti, mungkin nanti juga diingatkan oleh tim LSP. Yang pertama, Bapak Ibu harus membawa nanti syarat-syaratnya. Misalkan yang pertama lulus dalam pra-ujikom, lalu lulus praktek kerja atau magang di industri. Jadi ini ada pilihan-pilihan yang bisa Ibu pilih nanti gimana. Atau MOU tadi ya, ada ataunya surat keterangan dari mitra kerja Universitas Muhammadiyah Metro. Atau MOU ya, antara pihak UM Metro dengan PP Muhammadiyah. Nah, itu bisa digunakan Bapak Ibu untuk syarat mengikuti uji kompetensi. Dan yang paling penting ya lulus ya Bapak Ibu ya, harus lulus di pelatihan ini. Lalu nanti Bapak Ibu dimohon membawa KTM ya, atau KTP. Kalau KTM itu buat mahasiswa, kalau buat Bapak Ibu itu KTP. Pas foto 4x6 memakai pakaian rapih berkerah dengan latar belakang merah itu nanti disiapkan untuk 2 lembar. Nah, untuk mengikuti uji kompetensi nanti Bapak Ibu akan diarahkan mengisi APL 02 Bapak Ibu. Ya, APL 01 maupun APL 02. APL 01 itu berisi tentang identitas ya, identitas Bapak Ibu. Misalkan identitasnya itu nanti berisikan tentang nama, alamat pekerjaannya di mana. Itu nanti silakan diisi. Lalu selain mengisi APL 01, nanti Bapak Ibu diarahkan untuk mengisi APL 02. Nah, APL 02 itu adalah formulir asesmen mandiri atau APL 02. Dibuktikan dengan bukti pendukung tadi itu ya, dibuktikan dengan pendukung tadi yang lulus sertifikat pelatihan pra-ujikom itu ya. Nanti untuk mengisi formulir asesmen mandiri Bapak Ibu harus mengisi yang tadi tuh, yang 14 unit kompetensi tadi tuh. Kalau uji kompetensi instruktur kan ada 14. Nah itu nanti 14 itu nanti kita bagikan, itu nanti Bapak Ibu isi. Pilihannya ada 2, kompeten atau belum kompeten. Nanti disesuaikan, kalau misalkan kompeten ya kompeten di checklist. Tapi ini harus kompeten semua Bapak Ibu, jangan ada yang belum kompeten. Kalau belum kompeten berarti belum bisa mengikuti uji kompetensi. Nah, nanti diarahin oleh tim LSP maupun asesor yang bertugas nanti di hari Kamis atau hari Jumat pas kegiatan uji kompetensi atau sebelumnya. Nah, untuk APL 01 maupun APL 02 itu Bapak Ibu nanti bawa ketika mengikuti uji kompetensi di hari H. Itu sebagai syarat untuk mengikuti uji kompetensi atau untuk mengikuti ujiannya Bapak Ibu ya. Jadi ujian itu nanti apa saja listnya, ini salah satunya. Jadi harus dipersiapkan. Lalu nanti peserta menyatakan setuju untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dan memberikan setiap informasi yang diperlukan untuk penilaian. Nah, nanti asesor akan meminta kepada Bapak Ibu, meminta kesediaannya untuk setuju mengikuti uji kompetensi di hari ini, mengikuti sesuai dengan aturan-aturan uji kompetensi nanti bagaimana pelaksanaannya, itu nanti Bapak Ibu akan diminta oleh asesor ya untuk diminta persetujuannya. Nah, jadi Bapak Ibu untuk uji kompetensi itu clue-nya Bapak Ibu akan mengerjakan yang tadi telah saya sampaikan ya. Soal-soal pilihan ganda. Soal-soal pilihan ganda itu kurang lebih ada 10. Jadi 10 pilihan ganda itu sesuai dengan ini Bapak Ibu. Judul unitnya. Misalkan bisa jadi menyusun program pelatihan kerjanya itu nanti masuk di soal di nomor 1 misalkan Bapak Ibu ya. Tapi ini nanti secara acak. Ya, kalau saya lihat kemarin soalnya itu sekitar 10 atau 20 Bapak Ibu.
Ya kurang lebih seperti itu, tidak lebih dari 20 soal pilihan ganda. Nanti Bapak Ibu diminta untuk mengerjakannya. Dan itu tidak keluar dari ini Bapak Ibu ya, dari 14 unit kompetensi ini yang ada di instruktur kualifikasi level 4. Nah, selain itu, selain soal pilihan ganda, saya mungkin menyampaikan yang ini Bapak Ibu ya. Nah, ini nanti clue-clue terkait dengan pilihan ganda maupun praktek atau demonstrasi ya. Selain pilihan ganda, nanti Bapak Ibu diminta untuk praktek untuk membuat bahan instrukturnya. Nah, ini untuk pilihan ganda nomor 1 sampai 10. Nah, ya ini berarti kalau untuk instruktur Bapak Ibu itu 10 pilihan ganda. Apakah dengan kompetensi yang lainnya pilihan gandanya sama, jumlahnya tidak Bapak Ibu. Disesuaikan dengan skemanya. Nah, kalau untuk skema ini instruktur itu 10 pilihan ganda. Yang pertama, soal pilihan pertama itu materinya terkait dengan pemahaman C4. Apa itu C4? Yaitu kompetensi, critical thinking, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi. Itu untuk unit 1 dan 2. Jadi, soal pilihan ganda untuk nomor 1 ini, itu mencakup unit 1 dan 2. Ya Bapak Ibu ya. Lalu untuk pilihan ganda, untuk soal nomor 2, itu materinya terkait dengan metode treatment dalam pembelajaran, remedial, dan pengayaan. Ini menggambarkan unit yang ketiga, Bapak Ibu ya. Lalu untuk pilihan ganda soal nomor 3, itu materinya tentang membangun suasana kondusif dan harmonis dalam pelatihan. Nah, ini sudah mencakup unit yang keempat. Selanjutnya, untuk pilihan ganda nomor 4, itu materinya terkait dengan identifikasi bahaya di tempat pelatihan. Nah, ini pasti keluar nih Bapak Ibu ya. Keluar. Itu sudah menggambarkan unit yang kelima. Lalu untuk pilihan ganda nomor 5 itu materi atau indikator soalnya tentang jenis literasi abad ke-21. Nah, itu sudah menggambarkan level yang ke-6. Lalu untuk pilihan ganda soal nomor 6 itu materinya terkait dengan penilaian portofolio peserta didik atau mencakup unit yang ke-7. Lalu ini pilihan nomor 7 ini tentang siklus manajemen pelatihan atau perencanaan evaluasi. Itu menggambarkan level ke-7 ya. Ini ada kesalahan nih Bapak Ibu. Untuk level ke-8 itu definisi kompetensi, pengetahuan, keterampilan, sikap kerja. Itu sudah level ke-9. Nah, untuk pilihan ganda yang ke-9 itu indikatornya, materinya, kisi-kisinya tentang faktor yang mempengaruhi kualitas atau mutu pelatihan. Itu sudah menggambarkan unit yang ke-10 dan ke-13. Lalu pilihan ganda yang ke-10 itu tentang metode asesmen, observasi, langsung, kegiatan terstruktur, melambangkan unit yang ke-14. Nah, ini kisi-kisi untuk pilihan ganda yang berjumlah 10 pilihan ganda, Bapak Ibu ya. Pilihan ganda nanti harapannya Bapak Ibu bisa mengerjakan 10 pilihan ganda ini. Ya. Yang keluar ini inti Bapak Ibu ya. Yang keluar terkait dengan ini. Nah, untuk yang praktik di sini clue-nya itu ada yang pertama mengenai tentang menentukan kompetensi atau kualifikasi pelatihan. Ya, ini praktek. Menentukan persyaratan peserta, praktek juga. Menyusun kurikulum dan silabus pelatihan. Lalu penyelarasan kurikulum dan silabus. Lalu menentukan dan memvalidasi sumber daya pelatihan. Nah, ini nanti Bapak Ibu untuk praktiknya ada 3, 4, 5 komponen. Tetapi nanti asesor akan menentukan
menentukan mana yang akan digunakan di antara ini, Bapak Ibu ya. Bisa jadi hanya satu saja, bisa jadi. Ya, tetapi nanti tergantung dengan asesornya, karena asesor yang mengetahui terkait dengan uji kompetensi ini ya. Jadi nanti apakah satu gitu kan, apa dua. Kalau di UM Metro kemarin itu satu saja. Tapi nanti di sini bisa ditentukan oleh asesor. Nah, ini adalah kisi-kisi untuk soal pilihan ganda maupun praktiknya. Nah, apakah ada soal-soal esai? Kalau soal esai nanti seandainya asesor sudah menilai dan cukup bahwa peserta yang dinamakan asesi itu sudah menguasai, maka untuk esainya tidak perlu Bapak Ibu. Tidak perlu. Karena asesor nanti melihat, oh rupanya asesi sudah memenuhi beberapa kriteria tadi. Misalkan pilihan gandanya sudah benar gitu. Tetapi kalau misalkan pilihan gandanya nanti jika dijawab misalkan yang benar hanya satu atau dua, maka asesor bisa menggunakan alat pengumpulan yang lain, misalkan esai. Nah, esai bisa digunakan. Atau lisan, soal lisan. Jadi nanti asesor akan bertanya terkait dengan 14 tadi ya, tapi tidak semua, tetapi 14 itu dikemas menjadi beberapa soal lisannya. Misalkan soal lisannya hanya 3. 3 itu mencakup 14 unit gitu. Jadi asesor bisa menggunakan alat pengumpulan yang lain. Misalkan soal lisan. Jika asesi tadi dinilai oleh asesor belum memenuhi kriteria gitu. Tetapi mudah-mudahan Bapak Ibu cukup pilihan ganda saja. Pilihan ganda sudah benar, maka asesor akan melakukan menyuruh asesi untuk praktek ya Bapak Ibu ya tadi. Jadi ada tadi yang saya jelaskan ada pilihan ganda, lalu ada soal esai, lalu soal lisan, lalu praktek. Tetapi kalau pilihan gandanya tadi itu sudah cukup dan prakteknya sudah cukup, maka esai, soal esai dan soal lisan itu tidak perlu, tidak diperlukan karena asesor sudah cukup untuk mengumpulkan bukti bahwa asesi itu sudah memenuhi kriteria ya, kriteria yang telah ditentukan tadi. Nah, untuk soal-soal, nah ini soal ya, soal untuk instruktur itu nanti saya kasih tahu ya Bapak Ibu ya. Dan contohnya, jadi nanti saya kasih soal, tugas, itu nanti Bapak Ibu kerjakan, nanti saya kasih contohnya. Contoh yang sudah jadi, nanti Bapak Ibu menggunakan template yang kami kasih, lalu nanti disesuaikan saja dengan apa tugasnya gitu ya. Nanti tugasnya akan saya sampaikan. Mungkin sampai sini dulu, ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Berapa lama prosesnya itu, Mas? Oh ya, proses ini ya Bapak Ibu ya, uji kompetensinya. Iya. Itu kurang lebih 2 jam Bapak Ibu. Diberi waktu 2 jam. Nanti asesor akan, ya itu 2 jam untuk seluruh asesinya. Ya tidak individu tapi semuanya. Ya. Akan diberi waktu oleh asesor. Ada lagi mungkin Bapak Ibu? Ya. Kalau skema yang misalnya kayak kami wakaf itu seperti apa nih? Kalau sebenarnya untuk skema-skema sertifikat kompetensi itu kan banyak ya Bapak Ibu ya. Termasuk yang tadi Pak Mas Huri sampaikan yang wakaf tadi itu ya. Nah itu apa namanya, kebetulan Pak sorry di UM Metro itu yang skema yang saat ini itu instruktur. Tetapi untuk skema yang lain tuh sekitar ada Mas Imam ada berapa Mas Imam? Kayaknya yang kemarin yang terbaru tuh ada 22 skema Pak sorry. Ya tapi kalau untuk yang wakaf belum ada ya di UM Metro ya? Belum ada Bapak. Belum ada gitu Mas Hori. Tetapi nanti dilihat aja levelnya. Kalau misalkan levelnya contohnya nih instruktur 4 ini berarti pesertanya minimal D3. Tetapi kalau dia instruktur level 2 itu pesertanya SMA Bapak Ibu. Jadi disesuaikan levelnya. Ya maksud saya kami nanti yang skema wakaf misalnya itu diujinya instruktur tentang keinstrukturan ini atau
diujinya soal skema wakaf. Oh, Mas Hori nanti ini ya, ngambil di sini instruktur apa wakafnya? Wakaf. Kami ada 4 orang tuh Wakaf ngambilnya ya. wakaf. Iya. Oh ya, Instruktur, nanti. Pak. Mas Suri. Kita semua Ya. mengambil instruktur. Kita Iya, semua ini tetap mengambil instruktur instruktur. nih. Oh, skemanya berarti nanti. Ya, belajar. ini skema instruktur, bukan wakaf. Oh iya. Oke. Mungkin yang dimaksud Nah. micro teachingnya tentang wakaf. Wakaf. Bisa, ya maksudnya itu Pak Punang. Ya. Bisa instrukturnya bisa seperti itu. Tapi kalau untuk skemanya ya kita instruktur semua Bapak Ibu ya. Ya, Oh, siap. seperti itu. Mantap. Lagi Bapak Ibu, ini sebenarnya lama ini Bapak Ibu, tapi kayaknya di poin-poinnya saja ya Bapak Ibu ya, poin-poin pentingnya saja. Pak Johan, Itu boleh pintar tanya? semua kayaknya. Ya, boleh Ibu, silakan. Iya, itu nanti tugasnya yang mau diberi Pak Johan itu yang 14 file itu juga sama. Tugasnya satu, tetapi mencakup 14 unit. Tapi satu saja kok, satu aja. Oke, siap. Ya. Kayak tadi ini pilihan gandanya ada 10. Itu sudah menggambarkan beberapa unit. Nah, itu kalau satu berarti menggambarkan dari 1 sampai 14. Oke. Ya. Siap. Ya, Ibu. Ada lagi Bapak Ibu? Mohon tanya Mas Johan. Dari dulu nih saya praktik. Nah, kebetulan misalnya materinya adalah siklus training ya, kemudian ada training need analysis, lalu kemudian prakteknya, micro teaching-nya itu adalah bagaimana kita merumuskan kebutuhan training kan. Nah, ketika praktek itu, apakah kita menjelaskan kepada para asesor gitu cara merumuskan kebutuhan training, atau semacam simulasi terhadap beberapa peserta gitu. Mereka silakan mengajukan apa kebutuhannya lalu kemudian dianalisis. Apakah seperti itu? Bentuknya gimana? Oke, nanti untuk pelaksanaan uji kompetensi ya dengan asesornya Bapak Ibu ya. Dengan asesornya nanti dikasih tahu. Beda dengan pelatihan asesornya. Kalau pelatihan asesor itu dengan pesertanya. Tetapi kalau Bapak Ibu nanti untuk mengikuti uji kompetensi instruktur itu dengan asesornya. Biar asesornya nanti yang menilai. Iya, bentuknya wawancara atau semacam presentasi gitu ya, atau simulasi. Oke, nanti ini sebenarnya berbentuk ini bahan outputnya Pak Taufikur Rahman, bukan wawancara, bukan. Iya, kebetulan bentuknya kan semacam analisa, seperti analisa wakaf tadi itu mana skema mana yang dibutuhkan. Nah, artinya kan berarti kita perlu menjelaskan gitu. Oh iya, misalnya kebutuhan komunikasi, kebutuhan presentasi leadership misalnya, kan artinya kita menganalisis gejala-gejala organisasi sehingga itu mengarah kepada kebutuhan training yang harus diberikan. Gitu kan. Iya, benar. Kita menjelaskan atau kita menunjukkan beberapa berkas gitu yang ini bisa dianalisis hasilnya begini. Gitu. Ya, menjelaskan ya, Pak Taufikur Rahman menjelaskan juga. Ya. Seperti itu. Ya, sama-sama Pak Taufikur Rahman. Ada lagi Bapak Ibu? Pak Johan, izin saya mempertajam pertanyaan saya tadi. Saya coba buka materi yang di-share ini kan tentang menyusun program pelatihan kerja. Berarti kami nanti menyusun program pelatihan pendayagunaan aset wakaf gitu. Iya, nih saya kasih contoh ya Bapak Ibu ya. Dalam penugasannya. Karena skemanya skema wakaf. Oh, gini, untuk yang uji kompetensi atau yang pelatihan ini, Pak Mas Hori, bertanyanya. Saya cuma membaca menyusun program pelatihan materi yang di-share tadi nih. Ada materi di-share tentang penyusunan program pelatihan kerja. Nah, kalau kami berarti menyusun program pelatihan kerja ini atau menyusun program pelatihan pendayagunaan aset wakaf. Kalau nanti materinya bisa yang terkait dengan wakaf itu ya bisa digunakan gitu Mas Hori. Jadi nanti ada contohnya. Jadi ada contohnya realnya kok Bapak Ibu, tinggal nanti disesuaikan aja ada template-nya. Nah, itu aja. Ya artinya kan kalau kami yang wakaf akan menjadi instruktur pelatih pendayagunaan aset wakaf toh. Iya, gitu kan? Betul. Tafsirnya kan begitu kan? Iya. Oke, terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu? Kebetulan
jam 2 ada kegiatan, siapa lagi Bapak Ibu kalau misalkan ini ada yang tanyakan? Izin Bapak Johan. Ya. Ini ada dari chat box, ada Oh ya. pertanyaan. Pak Dokter, apakah Ujikom besok tidak ada skema portofolio? Kami kan dari MPKSDI selama ini menjadi instruktur BA. Apakah tugas yang diberikan berdasarkan peran kami di MPKSDI? Seperti itu, Bapak. Itu chat ya. Kalau peran memang untuk apa namanya tugasnya ya, tugasnya nanti disesuaikan bidangnya Bapak Ibu. Tetapi khusus untuk ya skema instruktur, jadi beda gitu Bapak Ibu ya. Beberapa skema itu banyak, tetapi nanti untuk penugasannya, untuk yang dikerjakannya itu sesuai dengan bidangnya. Seperti itu. Barangkali nanti ketika demonstrasi bisa Ya, menunjukkan tentang pembuatan penyusunan kurikulum dan silabus untuk Baitul Arqam misalkan untuk pelatihan betul, Baitul Arqam. betul, Nggih. betul Pak. Ya, betul. Betul sekali nanti menunjukkan bagaimana merancang silabusnya. Seperti itu Bapak Ibu. Saya rasa sudah Lagi? saya pahami. Ya, terima kasih Pak Masori. Mas Imam ada lagi, Mas Imam? Nanti minta tolong Mas Imam ya, nanti kalau tugas-tugasnya nanti dikasih juga dengan Bapak Ibu yang lainnya. Oh, satu lagi kalau untuk demonstrasi tadi, apakah sekedar menjelaskan ataukah ada case study di mana nanti kita bisa menunjukkan kemampuan untuk menjalankan penyusunan kompetensi dan seterusnya. Ya, nanti dalam demonstrasi bagaimana ASESI itu bisa menyusunnya, menyusun kurikulumnya, menyusun silabusnya, bagaimana nanti merancang salah satunya saja materinya nanti dipertajam. Ya, betul Pak. Unang ya Pak ya? Nggih, Iya nggih. Pak, ya seperti itu nanti dipertajam di salah satunya saja materinya. Seperti itu. Oke. Boleh bertanya ya, Pak Johan? Boleh, boleh Bu, boleh. Oke. Saya nyambung pertanyaan dari Pak Khatib ya, Pak Khatib dari MPKSDI. Ini kan beliau bertanyanya adalah eh, untuk uji kom ini apakah bisa, nah, uji kom ini apakah ada skema portofolio? Jadi ini kan kita saat ini adalah skemanya skema pelatihan ya. Dari hasil diklat sewaktu ya. Jadi uji Ya. komnya sewaktu. Nah, apakah bisa kan ini ya? Saya menangkap dari Pak Khatib itu karena sudah jamnya jam terbang tinggi. Apakah bisa nanti uji komnya itu menggunakan portofolio bahwa beliau ini punya eh, track record, punya apa bukti-bukti yang memang dia sudah punya kompetensi lah paling tidak dari portofolio beliau ini sebagai instruktur begitu. Nah, Boleh Bu, kemudian, boleh sekali. mm-mm. Terus? Hmm. Nah itu, Oh ya, nah, jadi seperti ini Bapak Ibu. uh-uh. Untuk dalam pengumpulan alat buktinya, asesor nanti kan ada pilihan tadi tuh. Pilihan Ye, ganda, esai, lisan, terus demonstrasi, lalu portofolio. Betul Ibu. Nanti kalau ye, seandainya asesor telah menilai terkait dengan portofolio asesi dinyatakan sudah cukup, itu ya sudah cukup, Ibu. Kalau nanti sesuai dengan penilaian dari ye, asesor. Itu. ye, Karena nanti yang menentukan ye. adalah asesor yang di lapangan. Jadi nanti Bapak Kalau Ibu begitu, boleh disiapkan ya. portofolionya, nggak apa-apa. Nanti Bisa ditunjukkan jadi, kepada asesor. ye. Jadi bisa jadi dari tugas yang 14 ya, misalnya dari 14 ini Pak Khatib misalnya eh, tidak melalui yang 14 itu, Pak Khatib menggunakan dokumen-dokumen ya yang terkait dengan beliau ini sudah berpengalaman di bidang kepelatihan begitu. Ya, bisa, Jadi sangat bisa. diizinkan Tapi begitu ya. ya diizinkan, tetapi digarisbawahi itu yang bisa menilai dan layaknya adalah Mm-mm. asesor di lapangannya nanti, Bu, ketika uji kompetensinya. Oh, Nah, gitu. Nanti oh asesor yang iya. akan menilai. Ya, seperti itu, Hmm. Bapak Ibu. Itu Jadi dari portofolio syaratnya apa saja yang dimasukkan dalam hmm, portofolionya? Bukti-buktinya apa dan seterusnya? Bukti-buktinya nanti yang pertama kan tadi di skemanya, portofolionya. Lalu nanti disesuaikan saja dengan 14 unit itu, Bapak Ibu.
Nanti yang mana Hmm. yang ada gitu. Nanti di bawah saja, di bawah saja. Hmm. Seperti itu, Bapak Ibu. Yang penting Ya, ya. ya asesor yang menilai seperti itu, Bapak Ibu. Oh, oke. Ya, ya. Terima kasih, Pak Johan. Ya, sama-sama, Ibu. Mas Imam, ada lagi? Saya Pak Johan. Oh iya, Ya, silakan Irfan, Pak silakan. Irfan ya. Iya, Pak Oh Irfan. iya, boleh. Iman, Boleh. Pak Iman. Irfan di depannya. Oh ya, Pak Iman ya. Oke, silakan Pak, monggo. Contoh tadi tugas-tugas yang harus dilakukan tadi, mohon dijelaskan yang Oke, disebut Pak Johan tadi. ini contohnya mana ya tadi? Apa ini sudah terlihat ya, Ibu ya? Bapak Ibu ya? Sepertinya belum, Bapak. Oh, belum ya? Masih kode unit, judul unit. Di mana ya? Ya? Di nomor 3 untuk tugas praktek demonstrasi yang dikirim Pak Gani. Itu belum ada, Bapak. Oh iya, belum munculin ya di sini ya. Mungkin saya stop dulu, lalu share lagi. Nah, baru kelihatan. Dah. Nah, ini salah satu saja, Bapak Ibu, ini contoh. Jadi program pelatihannya itu pembuatan desain kreatif dengan artificial intelligence. Ini contoh saja yang sudah jadi gitu. Nah, nanti di sini Ibu diminta, di sini kan ada informasi umumnya, judulnya apa, kodenya apa gitu. Hingga nanti kurikulum intinya disesuaikan dengan uji instrukturnya. Ini contoh ini udah jadi, Bapak Ibu tinggal nanti Bapak Ibu baca saja nanti. Di sini diikuti saja. Kalau misalkan yang tidak diisi itu nggak usah, Bapak Ibu ya. Kayak ini nggak usah. Nanti untuk persyaratan pesertanya ini untuk mana? Misalkan untuk SMA, misalkan. Ini pelatihannya apa? Kok di sini di apa strip aja? Nggak apa-apa, di strip aja nanti. Terus pengalaman kerja di strip, umurnya berapa? Inti yang menentukan Bapak Ibu. Dikira-kira aja pesertanya itu umurnya berapa. Lalu apakah ada syarat khususnya? Nah ini Bapak Ibu ya, syarat khususnya misalkan mampu mengoperasikan komputer. Tuh. Jadi ini nanti yang saya kasih itu yang sudah jadi sebagai contoh saja, Bapak Ibu ya. Ini judulnya. Ada kata pengantarnya, nanti silakan Bapak Ibu dikerjakan saja gitu, nanti ditunggu. Itu mungkin Pak Iman. Siap Pak Dokter. Oke. Sudah di-share ya itu? Ya, nanti di-share. Dalam format Ya, Word-nya. Template-nya ada dalam bentuk Word, Bapak Ibu. Jadi mudah nanti tinggal baik, foto saja. Baik, tinggal ngisi baik. Satu pertanyaan lagi, ini Iya. tugasnya itu menambahkan di atas 14 jenis form yang sudah kita isikan sebelumnya. Iya, ini yang tugas untuk yang pelatihan, Bapak. Pelatihan yang saat ini. Itu sebagai syarat ya. Ya. Kalau untuk pra-uji komnya juga nanti kan ada 14 Ya, folder yang Bapak Ibu. Iya. Itu di luar yang 14 folder yang sudah kita isi itu ya. Oke, SDU-nya itu dari panitia sana tugasnya itu nanti tugas dari yang tadi itu kan. Oh ya. Oh ya. Nanti terkait dengan tugasnya tadi Pak Unang itu ini beda ya yang sebelumnya. Kalau yang ini tugas yang saya berikan itu Bapak, Ibu, ini terkait dengan pra-uji-kom yang saat ini. Jadi untuk mendapatkan sertifikat kelulusan itu harus mengerjakan tugas yang saya berikan. Seperti itu, Pak Unang tadi.
Ya, Oke, kita kerjakan. ya. Semangat Bapak Ibu. Bisa, satu saja ini. Ada contohnya Jadi hanya yang template-nya pedoman begitu. ini ya Pak ya? Iya, Oke, tinggal ganti cover Bisa. Pak Masuri. iya, nanti Ya. tinggal diikuti saja. Cuman yang 14 itu kan harus diisi juga tuh Pak. Setelah Ah, ini, Yang salah 14 buat satunya besok, saja. Mas. ya besok. Iya, Ini dipermudah Pak Irfan, jadi cukup satu saja. Pertanyaan Pak Irfan itu yang ukanya Yang itu UK 14 itu kan masing-masing folder itu kan juga banyak item yang harus diisi ya. Itu buat besok, Mas. Itu besok Sabtu. Itu Sabtu masih lama. Lah yang Anda maksud saya masih ngerjain jauh. itu aja bingung ya. Nggak bisa iya ngerjain Bapak itu Ibu siapa ini yang tugasnya banyak ini memang kalau untuk Yang persyaratan dari ini uji kompetensi memang banyak sekali. ini tugas bukti ikut pelatihan ya. kalau Oh Oh, iya yuk iya. tugasnya. Tugasnya Iya, tadi Kayaknya lebih ya. mudah masuk surga deh dari dapat sertifikasi kompetensi ya. enggak. Tugas yang ini tadi membikin itu atau cuma mengisi titik-titiknya, Mas? nanti mengisi titik-titiknya juga nanti Oke, sebagai contohnya siap. saja nanti. Oh, mengisi titik-titiknya aja, enggak membikin ya. Sama Isi nanti titik-titik sama kasih contohnya. fotonya Mas Isnadi. Bapak Ibu tadi informasi dari LSP memang ada di bagian tertentu yang bisa menggunakan portofolio. Tetapi khusus untuk yang instruktur ini itu tidak ada yang menggunakan portofolio Bapak Ibu ya. Tidak ada. Mau Kami pelatihan ya. perjelas lagi ya. Itu dari informasi yang terkini. Kalau yang lainnya ada tapi yang struktur ini tidak ada. Seperti itu Bapak Ibu ya. Yap. Ya. Mungkin Oke. itu saja Bapak Yuk. Ibu. Ya, Tidak langsung ada. saja ke nomor. Bisa saya akhiri ya. Yap. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya dan partisipasinya. Tetap semangat. Pasti nanti lulus 100% ya Bapak Ibu ya. Dengan catatan Amin, amin. dikerjakan tugasnya. Seperti itu ada Amin. catatannya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kembalikan kepada Mas Iman. Ini kalau instruktur saya aja bingung apalagi saya. Mohon izin Bapak Ibu untuk mengerjakan soalnya setelah selesai dikerjakan saya lampirkan Google Drive-nya. Kemudian untuk link pengumpulan tugasnya saya juga berikan di sebelah sini sebentar. Kalau bisa di WhatsApp saja itu Pak Imam. Oh ya, di grup siap, WhatsApp nanti aja, Mas. kirimkan ke WhatsApp seperti itu Bapak Ibu. Ya, Oke, insyaallah. baik. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, silakan mohon dikerjakan untuk tugasnya yang diberikan seperti itu. Mana soalnya? Soalnya yang di atas nih Bapak. Di grup WhatsApp Pak Masyuri. Oh, di grup WhatsApp. Terima kasih diucapkan kepada pemateri kita, Bapak Dr. Johan Setiawan. Terima kasih, Bapak Ibu izin menyampaikan. Nanti kami share untuk link tugasnya seperti itu. Sudah ada contohnya, kemudian juga tinggal diisi saja titik-titiknya seperti itu, disesuaikan dengan apa yang sudah Bapak Ibu kerjakan seperti itu. Kemudian link pengumpulannya juga akan kami share melalui WhatsApp seperti itu, Bapak Ibu ya. Mas Limason yang di grup chat kok nggak diklik drive Google Drive-nya nggak ada isinya ya? Oh, itu untuk link pengumpulan tugasnya, Bapak. Untuk link link yang tugasnya, untuk jawabannya, untuk link tugasnya di atasnya, Bapak. Imam kirim. Link tugasnya itu cuma 2 file ya, Mas? Iya, Bapak, benar. Satunya itu sebagai contoh, sebagai rujukan, satunya itu sebagai diedit oleh Bapak Ibu. Kenapa sedikit sekali, Mas? Wih, satu itu isinya banyak titik-titiknya. Satu itu harus sesuai dengan tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Johan. Harus mencakup dari 4 unit kompetensi seperti itu Bapak Ibu semuanya. Oh iya. 14 halaman, Mas. Pak Mas Yuri khusus kasih tambah boleh. Oh iya, boleh kalau mau ditambahkan Bapak. Pak Mas Ya, Yuri saya tambah kira ini. ya 5 per 10 gitu. Nggak apa-apa, khusus untuk Pak Mas Yuri 10 Khusus boleh. untuk Pak Mas. Gak tahu kemana nak. Dikasih tahu Mas Toto kan tadi malam. Gue pengira turu. Oh, enggak ngerti aku, enggak ada, belum ada ini. Bapak Ibu. Satu aja Mas Irfan sudah itu. Baik, apakah sudah jelas? Memang Sudah jelas Mas. Oke.
Baik, terima kasih semuanya Bapak Ibu. Untuk Jadi itu, sampai mari kapan? kita akhiri Masih pertemuan Sampai kita saat ini kalau video dan untuk bersama kapan? Allah Dikumpulkan dalam kapan itu, Pak Imam? Ya, 1 jam ini, Bu. Oh iya, jam Mengerjakannya hari ini, Bu. 1 jam. Untuk sampai sebelum pelaksanaan uji kom, Ibu, berarti sampai besok, insya Allah masih bisa seperti itu. Oke, siap. Sebelum azan maghrib. Boleh, boleh. Oke, baik Bapak Ibu semuanya, terima kasih atas nama lembaga dan untuk pertanyaan dari Wakaf Bapak, sudah selesai, guys. untuk nama lembaga dan lognya boleh diganti dengan masing-masing sesuai dengan tempat Bapak Ibu bekerja semuanya seperti itu. Baik. Bukannya lembaga pendidikan Muhammadiyah gitu. Ya, Lembaga Pusdiklatmu. itu aja kan? Pusdiklatmu kan? Pusdiklatmu. Bukan majelis wakaf kan? Bukan, Pusdiklatmu. Baik, Bapak Ibu, itu dia tadi pemaparan dari Bapak Dr. Johan, sekaligus mengakhiri sesi kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan saya memohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dari saya. Saya akhiri. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto dulu. Bapak Ibu boleh difoto. Boleh saya fotokan, boleh semuanya tampilkan, saya ambil layar. Yang off cam tidak, dianggap tidak hadir. Oh iya, yang off cam. Ini sudah selesai ya? Sudah selesai. Oke, Jadi sampai jam boleh. 4. Pasang gaya Mas terbaik. Askuri langsung Saya bangun. ambil tangkap layar. Mas 1, Askuri langsung bangun. 2, 3. Setelah ini Mas Askuri nih kita tadi cuman Boleh sekali merem. lagi. 1, 2, 3. Mas Askuri langsung bangun. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Undangannya sampai jam 4 ketemu Jumat. Udah selesai berarti nih Kak. Sampai ketemu Jumat. Sampai jam 4 berarti sekarang coffee break Mbak Ati. Mbak Ati berarti ngopi. Coffee breaknya nanti ditransfer. Iya, coffee break. Baik, Mbak sampai Mas Zuri ketemu berangkatnya hari sekarang Jumat itu ya. semuanya. Baik, terima Saya kasih. langsung selesaikan Ditunggu sekarang. Ditunggu hari Jumat. Kamis Ya, malam, ditunggu Kamis hari sore, Jumat. Ada Jumat. yang